Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, saya akan mencoba mengajak Anda untuk praktek sejenak ya. Semoga bisa membantu untuk memberikan contoh dan Anda bisa mempraktekkan nanti selanjutnya. Eh, di sini bagaimana sih cara kita menulis karya ilmiah? Tapi sekali lagi saya akan mencontohkan hanya satu paragraf dulu. Tadi sudah saya sampaikan bagaimana menyusun paragraf, kemudian paragraf-paragraf itu bisa disusun sampai menjadi satu naskah yang utuh, begitu ya. Pertama saya akan tunjukkan, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa langkah pertama sebelum kita membuat penulisan adalah kita harus baca, dan baca itu berarti harus ada bacaannya. Nah, kemudian membaca itu boleh saja bacaan itu dari buku atau dari lapangan, ya, data realita di lapangan. Nah, tapi harus ingat, baik di buku atau di lapangan, jangan lupa untuk mencatat. Ya, kalau Anda tidak pernah mencatat poin-poin apapun, bacaannya itu menjadi tidak hidup atau tidak bisa dimanfaatkan nanti. Jadi catat itu jangan lupa. Yang dicatat tidak harus, jangan sampai mencatat Anda full kalimatnya yang ada di dalam buku atau apa yang sudah Anda temukan itu di buku, jangan sampai kemudian Anda tulis apa adanya yang ada di buku. Maksudnya jangan menyalin. Tapi gimana mencatatnya itu? Mencatatnya poin-poin saja. Hanya pointer-pointer ya. Hanya pointer-pointer saja. Kenapa? Kalau dengan pointer-pointer ini nanti Anda bisa mengembangkan sendiri. Nah, di sini Anda bisa terbebas dari plagiarisme. Nah, itu pentingnya kita mengetahui tata cara uh, penulisan yang baik dan benar. Baik, saya akan tunjukkan terlebih dahulu bagaimana saya kalau misalnya menulis. Sekali lagi ini saya menulis juga tidak saya niatkan sebelumnya. Ini tadi kebetulan ingat ada kitab yang sedang saya baca-baca atau yang pernah saya baca-baca, dan saya akan tunjukkan. Misalnya saya sedang membaca kitab ini, Badrul Ma'un fi Fadlit Ta'un. Nah, ini kitab karya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lagi viral belakangan ini, lagi viral gitu ya di negeri kita seiring dengan COVID-19. Kemudian ada pembahasan tentang ta'un. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis buku sebanyak 400 sekian halaman, 444-an halaman, itu tentang Badrul Ma'un fi Fadlit Ta'un. Bagaimana sih kita itu mencurahkan segenap daya upaya, harta, dan kemampuan apapun yang kita miliki, pemberian Allah, dalam rangka apa? Dalam rangka mengais, dalam rangka menggali fadl, keutamaan-keutamaan di balik ta'un. Sehingga kita itu nggak jadi orang gampang mengeluh gitu. Nah, kemudian kita lihat di sini, setelah saya baca, di sini terdiri dari misalnya ada berapa bab ya, 6 bab misalnya ya. Kemudian dari kitab ini saya pengen sudah membaca selesai sampai di bab 6 misalnya, bab 5 ya. Misalnya saya membaca sudah sampai bab 5. Nah, kemudian saya ingin berbicara terkait dengan ta'un itu hakikatnya apa sih gitu ya. Nah, di sini ketika Anda membaca, misalnya kita mau lihat ta'un itu hakikatnya berarti di bab 2 ini, ta'rif bihi. Nah, kita melihat ta'un di bab 2. Nah, itu bagaimana data yang bisa kita ambil dari kitab ini. Tentu bukan kemudian kita menyalin apa yang ada di kitab ini apa adanya, tetapi kita harus bisa menggali pointer-pointer yang ada di sini. Ya, yang pointer-pointer ada di sini. Itu sudah saya kumpulkan dalam bentuk PowerPoint, akan saya tampilkan seperti apa saya mengumpulkan data-datanya. Ya. Misalnya saya akan menampilkan data ini. Ya. Jadi ketika saya membaca kitab Badrul Ma'un, bab 2, pasal ketiga, itu saya ingin mengumpulkan data yang menunjukkan bahwa ta'un itu adalah tikaman jin, bukan ta'un sebagai penyakit medis. Kalau di sebelum ini, mungkin ada pembahasan tentang ta'un sebagai penyakit medis. Ada datanya sendiri, ya, data hadis, atau data riwayat, data data lapangan ada. Nah, tapi saya ingin tertarik untuk bicara hadisnya.
data hadis yang dipakai oleh Ibnu Hajar ketika Ibnu Hajar berkeyakinan kuat bahwa ta'un itu adalah tikaman jin. Maka kalau kita baca di pasal ketiga, kita akan dapati Ibnu Hajar dengan menggunakan data ini. Ya, datanya yang dipakai Ibnu Hajar adalah ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data yang dipakai oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani untuk menegaskan bahwa ta'un itu adalah tikaman jin. Jadi di sini Ibnu Hajar al-Asqalani sampai berdebat dengan orang-orang yang percaya dengan atau terlalu percaya dengan sains, menolak bahwa ta'un itu adalah ada unsur gaibnya di situ. Nah, itu Ibnu Hajar menolak dengan hadis ini, ya, melalui hadis ini dengan data hadis ini. Nah, kemudian tentu Ibnu Hajar juga sudah meneliti ya bahwa di sini sanadnya bagaimana, kualitasnya bagaimana. Ada yang dhaif, ada yang hasan, ada yang sahih. Kalau dikumpulkan secara keseluruhan, Ibnu Hajar terlebih dahulu menguji kualitas datanya ini bahwa datanya adalah sahih secara keseluruhan sanadnya. Sehingga dengan data yang sudah dipilih dan dipilah-pilah oleh Ibnu Hajar sendiri, nah ini kita bisa merasa aman dan nyaman untuk menggunakan data ini dengan baik. Nah, kalau data ini sudah terkumpul, maka akan muncul pembahasan-pembahasan satu terkait dengan hukum hadis, ya, terkait dengan maknanya. Oh, berarti ta'un itu bukan sekedar penyakit medis ya, tapi juga ada unsur gaibnya di situ, peran gaib. Nah, misalnya. Nah, ini adalah data-data yang nanti akan kita ungkap faktanya. Ini kalau saya mengungkap di sini ada sampai 21 slide atau 20 slide ya. Kalau 20 slide berarti bisa dibayangkan berarti ada 20 fakta paling tidak yang bisa kita ungkap dari data ini. Nah, itu satu data yang isinya hanya segini ini, wujudnya hanya segini, itu kalau dianalisis akan muncul sekitar 20 fakta. Nah, inilah kelebihan orang meneliti. Nah, sekarang misalnya dengan data ini ya, tadi datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Saya akan membuat sebuah tulisan. Ya, saya akan membuat sebuah tulisan di sini saja di bagian terakhir dari slide ini. Ya, cara membuat tulisan yang bagus. Nah, tadi rumusnya saya tulis dulu Oreo. Nah, ini biar nggak lupa, ya saya tulis rumusnya adalah Oreo. Nah, ini rumus. Rumus untuk membuat tulisan. O tadi adalah opini, ya. O adalah opini. Nah, kemudian dilanjut dengan R-nya adalah reason, ya, atau apa? Alasan kenapa saya beropini demikian. Nah, kemudian E-nya adalah example atau contoh, ya. Dan kemudian O-nya lagi di situ adalah opinion, baru lagi ya. Opinion atau apa ya, kesimpulan opinion kedua. Nah, oke, ini rumus sehingga jangan sampai lupa. Sekali lagi rumusnya jadinya Oreo. Nah, kalau kita menggunakan prinsip tadi, oke, prinsip sekarang kita pakai O-nya dulu. Ini yang akan menjadi kalimat pembuka. Ya, berdasarkan data yang sudah saya ambil dari Ibnu Hajar yang ada di halaman 93 sampai halaman 100 berapa ini? Sampai halaman 172 ya. Dari 35 sampai 172. Saya mengambil poin-poin yang di atas tadi itu. Nah, ini saya temukan tadi ada data berapa tadi? 6 hadis tadi ya. Ya, sekitar segitu. Kemudian saya sudah mengamati, sudah mencermati data itu yang semuanya sahih. Lalu kemudian saya menyatakan bahwa mengawalinya pakai opini saya pribadi. Ya, atau seolah saya jadi Ibnu Hajar, berarti saya akan beropini sebagaimana Ibnu Hajar beropini ketika mendapati data hadis yang tadi. Misalnya, karena saya sudah membaca penelitian yang lain, misalnya, saya akan mengawali dengan ini. Berbeda, sekali lagi ini saya nggak persiapan sama sekali sebelumnya, sehingga saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa menulis itu mudah kalau kita punya modal, kalau kita punya data. Oke, berbeda dan punya informasi. Berbeda dengan kesimpulan ahli medis menurut ulama hadis, ya, ta'un
itu bukan sekedar penyakit medis, melainkan adalah melainkan adalah ya korban kekerasan yang dilakukan oleh makhluk gaib. Oke, ini opini saya. Anda boleh setuju, boleh tidak, gitu ya. Tapi berdasarkan data yang tadi, sekali lagi orang meneliti itu bukan masalah ini saya yakini benar atau tidak benar, tapi itu berdasarkan data yang ada. Meskipun itu misalnya Anda nggak setuju dengan sebagai penulis sendiri, misalnya Anda nggak setuju, nggak apa-apa, karena Anda sedang menulis, mendeskripsikan, melaporkan hasil temuan. Jadi tidak kemudian harus mengikuti kemauan Anda, jangan. Nah, itu sekarang reason. Ya, sekarang reason, alasannya. Saya menyatakan bahwa itu bukan penyakit medis, sekedar penyakit medis, bukan. Tapi di situ ada korban kekerasan. Bahkan itu tidak ada medis sama sekali. Kadang murni karena kekerasan gaib. Nah, oke, saya akan fokus di pernyataan sebagai kekerasan yang dilakukan oleh makhluk gaib. Pertama, reason saya, alasannya, misalnya. Ya, misalnya saya data dulu saja alasannya. Yang pertama adalah karena misalnya seringkali tidak diketahui sebabnya, tiba-tiba muncul begitu saja dan cepat sekali menjalarnya hingga membunuh korban yang terserang olehnya. Oke, nanti kalimatnya bisa diperbaiki belakangan. Ya. Yang penting kita idenya jangan hilang dulu. Oke, alasan yang kedua adalah dalam bahasa Arab, ini berarti secara semantik ya. Dalam bahasa Arab, ilmu kebahasaan, istilah ta'un itu biasa dipakai untuk menunjukkan tikaman atau tusukan. Oke, jangan pakai garis miring terlalu gitu. Atau tusukan yang tidak tembus. Nah, disinilah tusukan gaib itu dapat dipahami, misalnya gitu ya. Artinya disitulah kemudian secara historis ya, berarti ini secara historis reason, alasan secara historis dan linguistis gitu, historis linguistik. Nah, itu alasannya adalah seperti itu. Kemudian alasan yang ketiga, ada beberapa hadis sahih yang beberapa hadis yang secara umum berkualitas sahih ya, menegaskan bahwa ta'un adalah ulah perbuatan jin jahat yang memusuhi manusia. Nah, oke, boleh lagi misalnya ditambah reason yang lain ya, silakan, tidak harus satu. Jadi semakin banyak tentunya semakin bagus, tapi juga harus fokus. Misalnya ada juga yang di sini merasionalisasi, misalnya dalam ilmu hikmah. Nah, ilmu hikmah itu ilmu yang banyak berinteraksi dengan makhluk-makhluk halus gitu ya. Nah, tapi tidak melulu perdukunan. Dalam ilmu hikmah ada fenomena khodam dari jin. Menurut para ahli hikmah, berdasarkan wawancara misalnya ya, saya mewawancarai kebetulan ini juga dapat data dari orang yang mengerti ilmu hikmah, kemudian mereka menyampaikan, menurut para ahli hikmah ya, bahwa orang atau manusia yang punya khodam, yang memiliki khodam ya,
yang memiliki khodam dari jin, kemudian sang khodam atau pelayan yang gaib tadi itu, sang khodam itu bertengkar dengan sesama jin, karena khodam ini dari jin ya, dengan sesama jin, orang yang memiliki, maka ia akan terkena imbasnya, yaitu berupa rasa sakit hingga muncul semacam luka yang tidak diketahui sebabnya. Misalnya gini, oke lah, sudah 4, sudah banyak reasonnya ya. Ini O tadi, opini saya setelah membaca data tadi. Kemudian ini R reasonnya. Sekarang saya ambil example. Sekarang saya ambil example di sini, misalnya ya, sebagai contoh gitu ya. Tapi nggak harus muncul kata sebagai contoh juga. Nanti setiap paragraf ada begitu kan nggak enak jadinya. Nah, misalnya saya akan ambil contoh kasus misalnya ya, di daerah Ciputat, misalnya di daerah Ciputat, Tangerang Selatan, kami pernah menjumpai ada mahasiswi kesurupan ya, pada saat sedang camping. Mahasiswi tersebut misalnya kondisinya aslinya itu kurus, kerempeng, tidak punya kekuatan lebih, tapi kemudian setelah kesurupan mampu mengalahkan kekuatannya 4 laki-laki yang menahan dia karena dia mau naik pohon terus mau menjatuhkan diri, gitu. Misalnya begitu. Nah ini kebetulan pernah terjadi memang, gitu ya. Oke. Nah kemudian setelah ditanya-tanya, setelah sadar ditanya-tanya, ternyata orang tuanya itu orang ahli hikmah tadi itu yang kemudian menaruh khodam pada diri anaknya itu ya. Kemudian khodamnya itu ketika dia camping, kebetulan mungkin khodamnya ketemu sesama jinnya panas-panasan gitu, berantem, nah dia kena juga gitu sebagai media yang ditempati oleh khodam itu. Nah ini misalnya begitu ya, masih kesurupan pada saat camping. Setelah sadar, setelah beberapa saat di ruqyah hingga kemudian sadar kembali, misalnya mahasiswi tersebut mengaku bahwa ayahnya menitipkan atau meletakkan menitipkan boleh lah ya, ntar diperbaiki bahasanya, menitipkan khodam jin, kalau ada namanya disebut jinnya siapa namanya, dalam tubuh mahasiswi tersebut. Kemudian menurut misalnya penjelasan sang ayah bahwa khodam ini misalnya termasuk khodam yang mudah tersulut emosinya oleh sesama jin yang dia temui. Jadi ngomongin jin ya. Oke, ini tidak dalam konteks itu ya, tapi konteks tadi kan kebetulan bacanya hadis tentang taun, terus kebetulan hadisnya bunyinya memang menjelaskan taun itu ada ulahnya jin yang jahat. Nah, sekarang kita ingin fokus ke itu, tapi kemudian ini sebagai example untuk menegaskan
asumsi yang tadi kita sudah buat. Nggak apa-apa kita ngomong koreksi ini. Oke, nah di sini sudah sampai R ya, example. Nah sekarang kita ambil opini baru lagi sebagai kesimpulan. Oke ya, kita ambil kesimpulan. Misalnya kesimpulan terakhirnya adalah kesimpulannya ya, dengan demikian To'un, nah misalnya gitu ya, To'un juga dapat diatasi dengan ruqyah. Nah, jadi satu kesimpulan. Ini tinggal menyambungkan saja. Nah, berbeda dengan kesimpulan ahli hadis. Menurut ahli hadis, To'un itu, nah, hal ini dapat diketahui misalnya dari beberapa kasus yang bisa ya, diantaranya adalah 1 detik 4. Nah, di daerah Ciputat itu bisa langsung nyambung gitu ya, atau bahkan di paragraf saja juga nggak apa-apa. Ya, misalnya begini. Terus ini dikasih footnote, ya, ini footnote. Ini dari mana datanya? Kalau misalnya wawancara ya wawancara. Kalau ini dari buku misalnya ya ditulis sumber rujukannya, catatan kaki. Ini ditemukan dari lapangan, ya ditulis saja. Itu sudah jadilah karya ilmiah satu paragraf. Paragraf berikutnya begini lagi, paragraf berikutnya begini lagi, disusun terus, dirangkai sehingga menjadi satu karya yang utuh. Oke ya, saya kira begitu caranya. Jadi kuncinya sekali lagi adalah tidak ada cara ya, selain ini tadi. Anda harus baca, kemudian catatkan poin-poin, catatlah poin-poin yang berupa data. Dari poin-poin itu kemudian Anda jabarkan. Dari poin-poin itu kemudian jabarkan dengan rumus O, Re, O. Nah, dengan ini. Ini akan mudah sekali untuk membantu kita menulis. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.